Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami yang berjudul Para Pemikir Ekonomi, yang beranggota Ahmad Sulaiman, Natalia Amelia Kirani, Muhammad Ridwan Nur Qasim. Yang pertama, pengertian ekonomi. Kata ekonomi berasal dari bahasa Yunani kuno Aikos dan nomos. Aikos artinya rumah tangga dan homos artinya pengaturan. Prinsip ekonomi adalah pengorbanan yang sedikit mungkin untuk mendapatkan hasil yang sebesar mungkin. Ini merupakan naluri hidup manusia. Kerja produksi. Kerja produksi adalah mengubah keadaan alam menjadi barang-barang untuk memenuhi kebutuhan hidup. Hubungan produksi. Dalam proses produksi, masyarakat memerlukan dan mengadakan hubungan antara satu dengan yang lain. Yang disebut hubungan produksi yaitu hubungan manusia untuk memproduksi sesuatu. Produksi berwatak dan bersifat sebagai milik bersama, untuk kepentingan bersama. Hubungan produksi terdapat dua macam. Bentuk dan sifat yaitu hubungan produksi, kerjasama, dan penindasan. 2. Para pemikir ekonomi aman perbudakan. Masyarakat perbudakan adalah anak kandung masyarakat komunal primitif. Masyarakat komunal primitif adalah masyarakat yang dimana alat produksi milik bersama seluruh anggota masyarakat digunakan bersama dan hasil untuk memenuhi kebutuhan hidup bersama. Masyarakat perbudakan adalah masyarakatnya di mana alat produksi milik tuan budak, para budak sebagai pekerja hasil dan miliki tuan budak. Susunan ekonomi masyarakat pemikiran budak. Semua pemikir dalam bidang ekonomi sosial dan politik bertumbuh pada kondisi sosial zaman dahulu. Pada zaman ini ilmu dan teknologi berkembang karena adanya sebagian anggota masyarakat yang merdeka tidak ikut bekerja produksi. Mereka memiliki kesempatan berpikir, memikirkan tentang alam, sosial, individu manusia, bahasa, religi, teknik teknologi, seni, sejarah, dan ilmu pengetahuan, sehingga kebudayaan dan peradaban berkembang. Ada susunan pemikiran budak. Yang pertama, tuan budak, kedua para filsuf dan rohaniawan, para pedagang, para budak, yang terakhir para petani. 3. Para pemikir ekonomi masyarakat feodalisme adalah masyarakat di mana seluruh tanah dinyatakan oleh raja sebagai miliknya melalui kekuatan senjata. Struktur masyarakat feodal berbasis pada kepemilikan tanah oleh rakyat dan keluarganya atau kaum bangsawan. 3. Kelas dominan. 1. Kelas feodal atau raja dan bangsawan. 2. Kelas borjuis atau kelas pedagang. 3. Kelas tani hamba atau kelas penggarap tanah. Pemikir dalam masyarakat feodalisme ada 1. Albertus Magnus di tahun 1206 sampai 1280. 2. Ada Thomas Aquinas di tahun 1225 sampai 1247. 4. Para pemikir ekonomi kapitalisme. Dalam masyarakat kapitalisme telah berubah dan berkembangnya tenaga produktif dalam masyarakat feodalisme. Hukum pokok ekonomi kapitalisme adalah ekonomi barang dagangan dan sifat barang dagangannya adalah memproduksi untuk keperluan pasar atau dijual sebagai pasar untuk mendapatkan keuntungan. Oleh sebab itu, masyarakat kapitalis adalah masyarakat barang dagangan, termasuk tenaga kerja manusia juga merupakan barang dagangan yang dapat diperjualbelikan di pasar. Para pemikir ekonomi kapitalisme antara lain adalah sebagai berikut. 1. John Bodin. 2. Thomas Moon. 3. Jean Baptiste Colbert. 4. William Petty. 5. Francis Quesnay. 6. David Hume. 7. Adam Smith, dan sebagainya. Para pemikir ekonomi sosialisme. Sosialisme ialah suatu pandangan hidup tentang sistem kehidupan sosial bersama yang adil, makmur, sejahtera, tertib, aman, tentram, tanpa penindasan, dan penghisapan manusia atas manusia. Pada awalnya, sosialisme hanya merupakan angan-angan, wacana, wawasan, cita-cita, ide orang-orang yang timbul dari masyarakat yang 1. Tidak adil, 2. Sewenang-wenang,
3. Menindas dan menghisap manusia atas manusia pada zaman pemilikan budak. Sosialisme menjadi sebuah perjuangan yang dipelopori kelas buruh dan didukung kelas pekerja lainnya yang mengalami penindasan dan penghisapan. Perjuangan kelas buruh untuk menuju sosialisme disebut ilmiah karena ide dan kekuatannya materialnya tumbuh dan berkembang berdasarkan hukum sejarah perkembangan masyarakat. Sosialisme ilmu adalah paham ekonomi kolektif yang berdasar kondisi nyata kehidupan sosial. Disebut sosialisme ilmu karena teorinya dapat diuji oleh praktik dan disebut ekonomi kolektif karena alat produksi milik bersama seluruh masyarakat di bawah kekuasaan negara. Ekonomi direncanakan dan dikelola oleh negara, maka disebut ekonomi komando atau ekonomi sentralisme. Perbedaan kapitalisme dan sosialisme. Kapitalisme 1. Milik kaum kapitalis, sedangkan sosialisme milik seluruh rakyat. Kapitalisme timpang, sedangkan sosialisme adil dan merata. Kapitalisme untuk memenuhi pasar, sedangkan sosialisme untuk kebutuhan rakyat. Kapitalisme penghisapan, sedangkan sosialisme kerjasama. Kapitalisme sebagai barang dagangan, sedangkan sosialisme pemilik perusahaan. Kapitalisme diktator korporasi, sedangkan sosialisme kolektif. Kapitalisme saling menghisap, sosialisme saling membantu. Kapitalisme individualistik dan liberalistik, sedangkan sosialisme sosialistik dan terpimpin. Pemikir ekonomi kapitalisme modern. Pemikiran ahli ekonomi klasik dan neoklasik yang intinya supply creates its a mava malapetaka krisis ekonomi tahun 1930-an. Karena semua kaum kapitalis bedloms londe memproduksi komoditas, akhirnya terjadi kelebihan produksi dan mengakibatkan kamus Clofemi kapitalisme. Pengangguran dan inflasi tinggi tidak dapat dikendalikan. Reagenomios atau aliran sisi penawaran kesempatan kerja didasarkan pada 1. Investasi, 2. Pajak, 3. Pengeluaran pemerintah. Perbedaan 3 aliran. 1. Aliran fiskal. Untuk mengatasi krisis ekonomi harus dilakukan kebijakan fiskal yang ekspansif. 2. Aliran monetaris. Untuk mengatasi krisis ekonomi harus dilakukan kebijakan moneter, menarik uang yang beredar melalui suku bunga tinggi. 3. Aliran penawaran. Untuk mengatasi krisis ekonomi harus dilakukan peningkatan pendapatan nasional dengan cara menggunakan semua sumber daya ekonomi yang tersedia. Analisis kritis terhadap ekonomi kapitalisme. Dengan kekuatan kapital dan laba, kaum kapitalis mampu menguasai ekonomi, politik, dan budaya di seluruh dunia. Kekuatan kapitalis bersumber dari laba yang harus diakumulasikan menjadi kapital baru dan berkembang menurut deret waktu sehingga mampu menguasai dunia. Laba yang diakumulasi menjadi kapital mampu mengembangkan ilmu dan teknologi. Selanjutnya, ilmu dan teknologi mendorong perkembangan kapitalisme. 7. The Bilderberg Group. Pada tahun 1954, orang-orang paling berkuasa di dunia bertemu untuk pertama kalinya di bawah perlindungan kerajaan Belanda dan keluarga Rockefeller di Hotel Bilderberg di Hout, Belanda. Mereka menamakan diri Bilderberg Group, tujuannya memutuskan hari depan kemanusiaan. Anggota-anggota terpilih antara lain Bill Clinton, Paul Wolfowitz, Henry Kissinger, David Rockefeller, Zbigniew Brzezinski, Tony Blair, dan masih banyak lagi kepala negara, pembisnis, politikus, bankir maupun dari seluruh dunia. 8. Economic Hitman atau EHM adalah organisasi profesional yang menipu negara-negara seluruh dunia. Mereka menyalurkan uang dari Bank Dunia dan bank-bank milik kapitalis global ke seluruh dunia.
khususnya ke negara-negara yang sedang berkembang termasuk Indonesia. Mereka menyajikan laporan keuangan yang menyesatkan, pemilihan yang curang, penyuapan, pemerasan, seks, dan pembunuhan. EHM dimotori oleh doktrin pertumbuhan ekonomi yang bermanfaat bagi manusia. Makin besar pertumbuhan ekonomi, makin besar manfaatnya bagi kehidupan manusia. Orang-orang yang mendoktrin pertumbuhan ekonomi diagungkan dan mendapat imbalan, sedangkan rakyat dan para penentang dieksploitasi. 9. Sistem ekonomi. Jenis-jenis sistem ekonomi di dunia. 1. Sistem ekonomi. Sistem ekonomi primitif, semua alat-alat produksi milik bersama. 2. Sistem ekonomi perbudakan, alat produksi milik tuan budak. 3. Sistem ekonomi feodalisme, alat produksi milik tuan feodal dan para raja. 4. Sistem ekonomi kapitalisme, alat produksi milik tuan kapitalis. 5. Sistem ekonomi kolonialisme, alat produksi milik tuan kolonial. 6. Sistem ekonomi nasionalisme, alat produksi milik bangsa. 7. Sistem ekonomi imperialisme, alat produksi milik modal asing. 8. Sistem ekonomi fasisme, alat produksi milik negara fasis. 9. Sistem ekonomi sosialisme, alat produksi milik negara. Dan yang terakhir 10. Sistem ekonomi komunisme, alat produksi milik kolektif bersama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.